Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Firnanda. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bioremediasi logam berat. Logam berat adalah senyawa dengan toksisitas tinggi dan dapat menyebabkan permasalahan kesehatan yang serius bagi manusia serta dapat mengancam keberlangsungan ekosistem. Maka dari itu diperlukannya upaya untuk menghilangkan logam berat yang mencemari lingkungan. Salah satu cara menangani logam berat adalah dengan menggunakan metode bioremediasi. Nah, jadi bioremediasi logam berat adalah proses penggunaan mikroorganisme untuk menghilangkan dan mengurangi konsentrasi logam berat dalam lingkungan. Tujuan bioremediasi adalah untuk menurunkan kadar logam berat yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, serta dapat mengembalikan lingkungan menjadi bersih dan alami. Adapun jenis logam berat dan dampaknya. Logam berat yang paling umum ditemukan dalam lingkungan adalah Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, dan Ni. Logam berat ini itu berasal dari aktivitas alam dan antropogenik, yaitu berupa logam berat yang seperti Cd itu dapat merusak ginjal, paru-paru, dan darah dan jantung karena yang logam berat berikatan secara kovalen dan memiliki afinitas tinggi terhadap gugus tiol sehingga dapat terakumulasi dan bersifat racun. Nah, adapun metode bioremediasi. Bioremediasi logam berat ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti bioremediasi in situ dan ex situ. Bioremediasi in situ ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang ditumbuhkan langsung di lokasi pencemaran. Sedangkan bioremediasi ex situ ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang ditumbuhkan di luar lokasi pencemaran dan kemudian ditempatkan kembali di lokasi tersebut. Adapun mikroorganisme yang digunakan dalam bioremediasi logam berat ini antara lain adalah bakteri, fungi, dan alga. Mikroorganisme ini dapat menyerap, presipitasi, dan oksidasi dan reduksi logam berat di lingkungan. Contohnya yaitu mikroorganisme yang digunakan adalah Scenedesmus dan Dimorphus yang dapat menyerap logam berat yaitu berupa Cd sebesar 65,91% pada konsentrasi 5 ppm. Adapun faktor yang mempengaruhi bioremediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi logam berat ini antara lain adalah lama inkubasi, konsentrasi mikroba dan nilai pH, derajat keasaman, dan mempunyai pengaruh yang besar pada aktivitas mikroba untuk mengatasi logam berat. Aktivitas mikroba ini dapat mengakumulasi logam cenderung membutuhkan suasana netral. Adapun keuntungan dari bioremediasi. Pengoperasian yang rendah biaya, selektivitas untuk remediasi logam tertentu, minimalisir volume kimia dan biologi, serta efisiensi tinggi dalam detoksifikasi. Bioremediasi ini juga dapat mengurangi toksisitas logam berat dan mengembalikan lingkungan menjadi bersih dan alami. Adapun contoh penelitian terkait bioremediasi. Contoh penelitian bioremediasi logam berat yang telah dilakukan adalah bioremediasi logam timbal dalam lumpur lapindo, yaitu menggunakan campuran bakteri Pseudomonas pseudomeli dan Pseudomonas aeruginosa. Penelitian ini itu menunjukkan bahwa derajat keasaman atau pH itu mempunyai pengaruh yang besar pada aktivitas mikroba untuk mengatasi limbah logam berat. Nah, kesimpulan dari bioremediasi logam berat ini yaitu proses yang efektif dan efisien untuk mengurangi konsentrasi logam berat dalam lingkungan. Bioremediasi logam berat ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan mikroorganisme yang sesuai. Adapun faktor-faktor seperti lama inkubasi, konsentrasi mikroba, dan nilai pH ini mempengaruhi keberhasilan dari bioremediasi. Bioremediasi ini juga memiliki keuntungan yang signifikan seperti biaya yang rendah, efisiensi tinggi, dan detoksifikasi. Nah, itulah mungkin sedikit penjelasan terkait bioremediasi logam berat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.